Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Badaya Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial perbaikan di kendaraan Anda. Oke, selamat pagi. Pagi ini kita akan membahas tentang gejala rem depan ya. Ini rem depannya Cakram mobil Avanza 2007. Roda yang sebelah kirinya peret ya, atau seret setengah macet. Jadi kalau dibawa jalan ya ngebul ya. Oke, kita akan membahas cara mengatasi roda depan Avanza macet ya, tanpa harus mengganti seal kit kaliper cakramnya. Yang langkah awal yang harus kita lakukan yang pasti membuka rodanya dulu, dan kita akan nanti membuka pot piston cakramnya ya. Kita akan bersihkan pot pistonnya dan kita akan pasang lagi tanpa harus mengganti seal kit kaliper cakramnya. Oke, kita dongkrak dulu biar kelihatan stratnya. Tuh, ini macet ya, keras, diputar pun keras. Jadi kita harus membersihkan pot cakramnya. Ini pasti kalau dibawa jalan udah pasti ngebul ya, nanti malah yang ada makin parah dan makin macet ya. Oke, kita akan buka dulu rodanya. Kita akan buka nanti kaliper cakramnya dan kita akan ini mobil Avanza sangat sering terjadi ya, kemacetan roda depan yang diakibatkan dari kaliper cakramnya kotor. Keseringannya sih dari pot cakramnya kotor ya, dia masuk karat atau kotoran yang mengakibatkan tidak lancarnya naik turunnya pot cakramnya, yang berimbas pada macetnya piringan cakram atau cakram depannya. 14 ringpas. Oke, kita bongkar bautnya atas bawah untuk dibersihkan ya kaliper cakramnya atau pistonnya. Ini sangat jelas diakibatkan dari sobeknya karet pot piston ya. Jadi kotoran pada masuk ke dalam. Tapi di sini kita nggak akan menggantinya karena ya mungkin keterbatasan biaya. Jadi kita akan membersihkannya tanpa menggantinya. Oke. Wadah minyak kan deh. Wadah oli. Wadah udah. Yang nandean minyak kan malah. Kita akan ngeluarin pot pistonnya dulu. Nah, di sini untuk ngeluarin pot piston, jadi kita cukup menginjak pedal rem secara berulang-ulang, nanti otomatis pot pistonnya akan keluar dengan sendirinya ya. Jadi membutuhkan 2 orang ya untuk mengeluarkan pot piston. Kita kocok dari dalam.
untuk ngeluarin piston cakramnya ya. Udah pada sobek ya, jadi ini untuk pelindung depannya udah pada sobek ya, kena ya. Ini yang mengakibatkan rem cakramnya macet. Op, guys. Ini alangkah baiknya kita ganti sama parkit kaliper cakramnya, tapi karena ini berhubung orangnya kepepet ya, nggak ada biaya, jadi kita hanya akan membersihkan pot pistonnya doang. Tapi ini untuk jangka waktu lama dia nggak akan bisa tahan. Apalagi kalau musim hujan, ini akan cepat sekali macet lagi karena pelindung kotoran dari luar nggak sanggup menahan kotoran masuk ke dalam karena sobek ya. Jadi hanya ini untuk bersifat sementara untuk mengatasi kemacetan roda depan. Jadi kita akan membersihkan, mengamplasnya, diamplas sampai halus, dan nanti kita pasang lagi, tapi kita nggak mengganti parkit kaliper cakramnya. Tapi kalau hanya untuk sementara, insya Allah bisa diatasi kemacetan roda depannya ya. Nih kotor, karena kita akan amplas dengan amplas yang halus. Nah ini untuk proses pembersihannya, kita pakai amplas yang halus ya. Ini sampai benar-benar hilang ya kotoran yang ada di pot pistonnya. Sok wae sing telep. Sing hidung-hidungna eta leungit teh, sing hidung, sing leungit bersih. Ini kita ngamplasnya pakai air ya. Roda C4 tapi mau ngasih tadi itu. Hah? Potong C4. Mung tapi kan itu. Ya, sedangkan untuk cakramnya sendiri kita untuk kalipernya kita buang aja ya pelindung bagian luar. Cukup itu sih ya, cukup kotor, cukup berkarat juga dalamnya. Pot pistonnya sudah kita bersihkan ya, jadi kita akan memasangnya, dan di sini kita nggak mengganti seal kit kaliper cakram ini. Sebenarnya kalau mau lebih maksimal, lebih mantap lagi, kita harus mengganti seal kit cakramnya. Tapi berhubung orangnya suruh diakalin dulu, kita mau nggak mau cuman diakalin doang ya. Tapi kalau untuk biar kata nggak diganti juga dalam jangka waktu 3-6 bulan kuat, nggak akan kena macet lagi ya. Tapi kalau untuk jangka panjang ini harus diganti tetap, nggak bisa lama-lama ya. Oke, sebelum pemasangan kita kasih oli dulu pistonnya, kasih oli
baru ya kalau ada ya. Dan di sini ini nepel pembuangan angin ini sudah kita kendorin ya sebelum kita memasukkan pot pistonnya. Nah, kita tekan pelan-pelan secara merata ya. Ini karena akan membutuhkan tingkat kesebaran yang cukup tinggi ya, karena kalau kita nggak mengganti seal kaliper cakramnya, otomatis o-ring di dalamnya sudah gede ya, jadi agak susah untuk masukin pot pistonnya. Beda sama kalau parkitnya kita ganti, itu akan lebih enteng ya proses memasukkannya. Nah, ini usahakan kalau misalkan nggak mau macet lagi, pot pistonnya kita tekan dengan tangan kosong, jangan pakai alat ya. Jadi ini kalau misalkan udah bisa masuk dengan tangan kosong kayak gini, itu udah pasti tingkat kemacetannya 0% ya, nggak akan macet lagi. Tapi karet pembuangan atau karet penahan debu dari luar ini sudah kita buang ya. Ini jadi akan berakibat atau berefek pada masuknya kotoran ke bagian pot piston yang bagian dalam sini ya. Jadi kotoran-kotoran yang dari luar itu akan masuk ke bagian sini dan akan menimbulkan karat lagi kalau untuk jangka panjang. Jadi ini hanya bersifat sementara. Oke. Dah, ini kita akan pasang lagi. Dan sebelum kita memasangnya ini jangan lupa ya, atas ini ya, atas bawah kita akan amplas juga, kita akan bersihkan, kita akan kasih oli ya. Nah, ini as kaliper cakramnya harus dipastikan main ya, naik turun atas bawah ya. Tuh. Jadi sudah kita kasih oli dan lalu kita pasang cakramnya. Nah, nanti tinggal proses membuang anginnya, karena untuk membuang minyak rem tadi habis kita kuras, habis kita amplas pistonnya, jadi harus kita buang minyak remnya biar normal kembali ya. Nanti akan kita lihat, kita akan putar setelah kita amplas pot pistonnya, gimana perbedaan sebelum sama sesudah diamplas ya. Kita di sini nggak akan memvideokan cara membuang minyak remnya ya. Kita akan langsung nanti ke pengecekan setelah minyak remnya dibuang atau dikuras ya. Oke, sekarang proses membuang minyak remnya sudah kelar. Tuh, sudah kelar ya. Sekarang diputar pakai tangan kosong pun enteng ya. Tuh. Kita akan coba injak remnya dan kita lihat, putar lagi nanti setelah kita injak remnya. Tok, pincak. Lepas. Tuh, lancar lagi ya sekarang ya. Jadi kalau misalkan habis diinjak remnya pun sekarang baliknya lancar tuh motornya. Nah, enteng ya. Ini nggak pakai roda, apalagi kalau pakai roda nanti akan lebih enteng lagi motornya. Jadi kalau misalkan rem Anda macet atau seret ngebul misalkan, bisa diatasi dengan cara-cara dari kami ya, dengan mengamplas pot pistonnya. Syukur-syukur mau langsung sekalian diganti sama parkit kaliper cakramnya. Oke, mungkin tutorial dari kami hari ini cukup sekian tentang cara mengatasi kampas cakram atau rem cakram depan mobil Avanza yang macet. Ini enggak khusus mobil Avanza, jadi secara global ya. Pada dasarnya karena kinerja rem cakram pada dasarnya semua mobil sama.
mau yang merek apapun itu sama ya. Oke, terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.